وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sudah pengulangan berkali-kali bahwa orang yang syahadat tentang Allah itu wujubut ta'zim, wajib untuk mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah dan simbol-simbol agama yang lain. Tetapi ada makna yang berbeda-beda. Ketika orang sudah bersyahadat berarti mengagungkan Allah. Kalau Allah maknanya beribadah semata-mata kepada Allah saja. Nah, bentuk daripada peribadatan ini banyak sekali. Mengagungkan Rasulullah maksudnya wa na'buduhu bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi. Mengagungkan Al-Quran artinya memperdomani dalam hidup itu. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Orang mengerti benar tidak benar, jujur tidak jujur, boleh dan tidak, itu pedomannya di Quran. Bukan menurut akal pikirannya manusia atau menurut nafsunya manusia. Oleh karena itu di pagi hari ini yang dibahas judulnya adalah man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Kelihatannya sepele ini Pak ya, tapi baliknya ke kita semuanya, saya dan kita semuanya. Apa maksudnya man hazala bi syai'in fihi dzikrullah ya? Awil Qur'an awil Rasul itu tadi. Orang yang bersendah gurau, guyonan, tidak serius ya, niatnya tapi yang disebut itu Allah, Quran dan Rasul. Kalau pakai bahasa 2021 yang populer, orang itu melecehkan dan mencemoohkan agama. Loh, itu orang lain Pak, bukan kita. Ya belum tentu. Makanya diberi penjelasan, keterangan di Quran dan di hadis. Ternyata 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah masih ada itu ada orang yang melecehkan agama itu. Bukan 2000 sekarang saja, 2021, 2016 yang dulu pernah rame-rame. Nah begitu, karena keyakinan itu sudah masing-masing ya, tidak boleh kita saling menghina dari keyakinan orang itu. Maka di sini maksudnya man hazala billahi au bi ayatihi, siapa yang hazala ya, bersendak gurau, bermain-main menyebut Allah, au bi ayatihi atau ayat-ayatnya Allah yang kauniyah awi syar'iyah. Ayatnya Allah itu kan ada dua Pak, kauni sama syar'i. Nah, yang sekarang ini dibahas itu yang syar'inya, Quran, hadisnya Allah, hadisnya Rasulullah ya. Tapi nanti bab 59 itu yang dibahas ayatnya Allah yang kauni, alam. Ada angin, ada badai, ada panas. Ini sudah musim panas kok tiba-tiba hujan. Ya,
Ya pagi-pagi hujan lalu jam 8 panas, nanti 12 itu tidak boleh dicemooh. Nah, tidak enak Pak, ya mungkin tidak enak, tapi Allah yang ngatur itu. Ayatnya Allah dua tadi sama-sama tidak boleh dicemooh. Bagaimana kalau khobariyah? Khobariyah boleh, kalau istihzaiyah tidak boleh. Apa khobariyah itu? Orang sekedar mengabarkan, waduh mas, rumah saya kena angin puting beliung, mohon maaf, naudzubillah min dzalik ya, gendengnya murad mahari tadi malam, makanya kebocoran semuanya. Kalau sifatnya itu khobariyah, mengabarkan, fahadza jaiz, boleh. Tapi kalau pakai ngersuloh ya, atau mencemooh itu tadi. Nah sekarang saya tanya, misalkan orang itu mencemooh, enggak seneng, cari tukang angel-angel misalkan begitu, antri, tiba-tiba dipasang sore, gendengnya malam hari kena angin puting beliung. Nah sekarang saya tanya, kalau ada orang ngomong begitu, yang dicemooh itu siapa? Atau apa? Anginnya itu yang membuat siapa? Loh, nanti diurut ke sana Pak, tapi nanti masih lama itu ya. Bab 58 itu ya 1 tahun lagi mungkin ya. Oh ya memang harus pelan-pelan Pak. Ya, nah, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya Pak ya, apalagi situasinya begini ya. Ya, memberi umur panjang, kemudian umur yang berkah, barokah ya, dipakai untuk ibadah kepada Allah. Jadi saya ulangi, man hazala billahi, siapa yang bersendakura dengan menyebut Allah, au ayatihi, atau ayatnya Allah, al-kauniyah awi syar'iyah, yang kauniyah maupun yang syar'i, au bi rasulihi, atau dengan rasulnya, fahuwa kafirun. Orang itu sudah divonis sama Quran menjadi vonis. Vonis kan bahasanya hakim. Divonis berapa Pak? Berapa tahun Pak? Loh, kok tahu sampean itu? Vonis itu bahasanya hakim, ya. Nah, di sini kata kitab ini fahuwa kafirun. Orang itu dianggap sudah khuruj minal millah. Mengapa kok dianggap kafir? Ya. Kalau orang yang sudah beriman kepada Allah itu mengurangi kaifa yaskhar wa yustahza bi amrin yu'minu bihi. Bagaimana orang itu bisa mencemooh, merendahkan tentang sesuatu yang diimani? Wong Allah itu diimani kok direndahkan, dicemooh. Al-Quran itu diimani kok dicemooh. Nah itu fakaifa yaskhar wa yustahza bi amrin yu'minu bihi. Ya, orang itu bisa mencemooh dan merendahkan sesuatu yang dia imani tadi. Fal mu'min bi syai' la budda ayyu'azzimahu. Orang yang mukmin itu seperti kita, maka wajib mengagungkan yang diimani tadi. Wa ayyakuna fi qalbin ta'zimihi, maka di dalam hatinya ada kewajiban untuk mengimani dan mengagungkan itu tadi. Nah, ini ada cerita Pak, ya. Ya, cerita, namanya pengajian itu salah satunya juga cerita. Mau enggak diceritain ini Pak? Oh enggak mau, tak lewati Pak ya. Tapi ceritanya bukan sembarang cerita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan manfaat dari cerita ini. Hadisnya ini sahih, cerita dalam sebuah hadis sahih ya. Jadi yang cerita itu 4 orang. Siapa yang 4 orang itu? Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Hadits dakhala ba'dhum fi ba'din, saling melengkapi 4 orang itu ceritanya. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Ini semuanya sahabatnya Rasulullah itu menceritakan kepada Nabi ya. Bagaimana ceritanya ya? Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang ngomong. Lah ini orang ngomong ini loh. Perhatikan yang diomongkan itu orang itu apa? Ada 3 poin. Nah, 3 poin itu semuanya mengarah pada al-istihza bil ayati asy-syar'iyyah. Mencemoohkan ayat-ayat syariah. Kalau kita bahasa Surabayanya orang ini berarti apa Pak? Ini
Surabaya masa anak ngomong lisan itu apa itu? Ya cangkem Pak. Orang itu celometan Pak. Ya. Nah itu loh. Ya. Qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada orang ngomong dalam perang Tabuk, ya. Orang itu ngomongnya apa? Satu, ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Maknanya begini, saya itu belum pernah melihat ada orang yang lebih buncit perutnya. Jadi menuduh Rasulullah dan para sahabat buncit perutnya, mohon maaf ya, itu dianggap Rasulullah itu naudzubillah min dzalik kalau dahar itu rakus. Padahal kita semuanya tahu dari Pak Kiai, Pak Ustadz, dalam hadisnya Rasulullah, keterangan Rasulullah itu kalau dahar, kalau tidak lapar tidak dahar. Kalau Rasulullah itu sudah dahar, sebelum sampai kenyang sudah berhenti. Berarti daharnya Rasulullah banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau kita bedanya sedikit Pak Ustadz. Kalau Rasulullah itu sedikit makannya, kalau kita ini sedikit-sedikit makan gitu. Katanya begitu Pak ya. Tapi wajib Pak untuk mengendalikan ya. Kalau di Islam itu makan itu, ini menyimpang sedikit ya. Makan itu bukan ukuran nafsu, tapi ukurannya apa? Kebutuhan biologis. Saya sudah bolak-balik matur itu salah satunya itu ya. Orang mau sehat itu pola pikirnya bagus, pola hidupnya bagus ya. Yang ketiga, jangan kakain pola gitu katanya. Wes balik ke sini Pak. Jadi orang ini ngomong maro'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Wah, aku belum pernah melihat ada orang yang lebih buncit perutnya. Nanti maksudnya Rasulullah. Dua ya, wala arghabu apa? Wala ajbanu wala akdzabu al-sunan. Ini pendusta. Gorowan itu. Tak tanya Pak, jenengan sudah banyak tahu dari Pak Ustadz, Pak Kiai. Apakah Rasulullah itu pemimpin yang gorowan? Berdusta? Apakah Rasulullah itu pemimpin yang berdusta? Oh enggak Mas. Satu kalimat saja nggak ada itu. Setelahnya Rasulullah ada nggak Pak pemimpin-pemimpin yang gorowan Pak? Berdusta ada nggak? Nggak usah dicari. Wala akdzubu alsinan, orang itu lebih ini dusta lisannya. Wala ajbanu inda liqa, dan pengecut kalau ketemu. Jadi yang tidak baik tadi 3 poin tadi, siapa maksudnya? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-qura. Nah, jadi ini menuduh Rasulullah begitu. Kalau jenengan tarik sampai sekarang 2021, Nabi itu sangat dimuliakan. Syariat itu sangat diagungkan. Jangan satu pun dalam pikiran kita, dalam ucapan kita dan tindakan kita ada seolah-olah ini tidak baik tentang syariat itu. Mending, mohon maaf, mending kita mengatakan, walaupun ini juga tidak boleh, mending kita mengatakan bahwa iya sebenarnya ada, tapi saya kok belum bisa ya. Nah itu lebih baik daripada mencemoohkan seolah-olah syariatnya tidak ada. Saya beri contoh. Ya, ada keluarga saya sendiri yang mohon maaf belum pakai jilbab. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah itu ya. Jangan dianggap syariatnya nggak ada menutupi aurat itu. Tapi mending mengatakan apa? Ya, sudah ada Pak nutup aurat itu, pakaian gitu itu kan pakaiannya kadrun naik. Apa kadrun Pak? Nah, misalkan bahasanya populernya begitu. Lalu mencemoohkan orang yang pakai satrul aurat tadi, menutupi aurat tadi. Mending mengatakan, iya Mas ada itu di Quran itu, kata Pak Ustadz, Pak Kiai itu ada. Cuma ya apa ya, siapa yang bisa menguatkan iman saya, memberi nasihat saya, itu akan lebih bagus. Walaupun kedudukannya juga tidak boleh, ya, daripada syariatnya diapakan, dicemoohkan, direndahkan, ya. Nah, orang ini kelihatannya biasa ngomongnya. Hanya ngomong biasa itu ya, buncit perutnya, kemudian pendusta, kemudian pengecut, yakni Rasulullah SAW wa ashabuhu al-qurra, yaitu Nabi dan para ahli baca Al-Quran yang sahabatnya Nabi. Nah, omongannya orang ini konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik.
Faqala Auf bin Malik, maka Auf bin Malik mengatakan kadzabta walakinnaka munafik. Dusta Pak sampean, goro. Awas sampean tak adukan Rasulullah itu. Walakinnaka kadzabta, ya la akhbiranna Rasulullah, mau saya adukan Rasulullah. Jadi orang ini ngomong begitu, konangan sahabatnya Rasulullah namanya Auf bin Malik. Kemudian orang ini mengatakan kepada Auf bin Malik tadi, Auf bin Malik mengatakan kepada orang tadi, kadzabta walakinnaka munafik. Sampean ini berdusta Pak, munafik. Nah, tak potong. Berarti ngomong begitu itu menurut sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik, orang ini orang apa? Halo? Lu tadi lo Pak yang saya omongkan. Munafik. Antara yang diimani dengan diucapkan apa? Beda. Maka kata Auf bin Malik, munafik sampean. Awas tak adukan Rasulullah. Ya. Fadzahaba Auf ila Rasulillah sallallahu liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik budal memberitahu kepada Rasulullah. Mengapa kau pakai budal ke sana Pak, memberitahu sama Rasulullah? Karena saat itu belum ada apa? Lah kalau ada apa? Ya, fadzahaba Auf ila Rasulillah sallallahu liyukhbirahu. Fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Tapi ada tetapinya. Sebelum Auf sampai di sana, ternyata Rasulullah sudah ngerti. Dari mana ngertinya? Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Lebih cepat malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ayat ada orang yang mengatakan begitu tadi yang disampaikan kepada Rasulullah daripada Auf bin Malik datang kemana? Rasul. Tak tanya jenengan. Ayatnya surat apa? Ayat berapa? Halo? Oh belum pernah diterangkan ya? Oh makanya tidak tahu ya. Ya, surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Jadi jenengan kalau membaca surat At-Taubah ayat 65 dan 66 itu bisa mengerti bahwa oh ini kaitannya dengan orang yang melecehkan agama. Saya ulangi, kalau jenengan membaca At-Taubah ayat 65 dan 66 berarti panjenengan memahami bahwa oh ini kaitannya dengan orang yang melecehkan agama. Saya teruskan, ayatnya dibaca nanti aja. Ya, ketika Auf menyampaikan kepada Rasulullah, tetapi Auf bin Malik belum sampai ke Rasulullah, Rasulullah sudah ngerti. Karena malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah lewat arsy-Nya sana supaya mengirimkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya orang yang melecehkan agama itu tadi. Jadi lesannya orang ini ngomong karena nabinya masih ada, sahabat-sahabat masih ada, langsung arsy-Nya Allah itu goncang. Sekarang tak tanya, kalau 2021 dan seterusnya ada orang melecehkan agama, ada kemungkinan arsy-Nya Allah itu goncang Pak? Iya, tapi kan ayatnya tidak turun lagi karena nabinya nggak ada. Lah kalau ayatnya tidak turun lagi, itu yang dipedomani. Nah, gitu maksudnya itu ya. Ya. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu tadi jenengan mesti ngerti itu bahasa populer kan. Ketika Auf ini budal memberitahu Rasulullah, orang ini nututi Pak. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qad takhala wa raqibana qatahu. Orang ini nututi. Kira-kira kalau pakai bahasa, waduh saya dilaporkan Rasulullah, saya tak datang ke sana sendiri memberitahu Nabi. Orang itu tadi. Ini bahasanya yang populer apa sekarang itu? Dia mau datang ke sana, mau menjelaskan sendiri kepada Rasulullah. Bahasa populernya apa sekarang? Halo? Oh kita ya. Sudah tidak banyak mengikuti. Klarifikasi, pinjam bahasanya orang lain ya, klarifikasi, mau menjelaskan karena dia merasa dilaporkan oleh Auf bin Malik tadi. Kata Auf bin Malik tadi orang ini munafik tadi, tapi dia merasa tahu dilaporkan Rasulullah, klarifikasi ke sana.
tapi Rasulullah sudah naik unta budal. Ini cerita di hadis, tapi jenengan bisa tarik ke 2021 ini. Modusnya sudah beda, tapi esensinya bisa sama. Membuat meme misalkan begitu ya sekarang ini, membuat tulisan, ucapan yang pendek-pendek macam-macam, bisa berbeda-beda. Hukumnya sama. Nah, kalau dia mukmin muslim, ketika Rasulullah sudah naik di onta tadi, orang ini ngomongnya begini ketika ketemu sama Rasulullah. Jadi kita bisa mungkin bayangkan Rasulullah di atas onta, naik onta, orang itu di bawahnya. Nggak begitu kira-kira ya. Apa omongannya orang itu? Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsa rabbi naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, mengisi waktu saja dalam perjalanan, ngobrol dalam perjalanan. Tetapi dia bermaksud bermain-main, ngobrol, ngisi waktu, yang diomongkan itu apa? Bukan pekerjaan, bukan keluarga, bukan kesehatan, bukan pendidikan, bukan masa depan anak-anaknya, bukan persiapan akhirat, tapi yang diomongkan melecehkan siapa tadi Pak? Bahasanya 3 itu tadi. Maka dia klarifikasinya begitu. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsa rabbi naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, mengisi waktu dalam perjalanan, tidak serius ya. Nah, kemudian Ibnu Umar, salah seorang sahabatnya Rasulullah, tahu orang itu. Tadi kan Ibnu Umar yang cerita Pak ya di hadis tadi ya. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab ya. Apa kata Ibnu Umar? Ka'anni anduru ilaihi, saya tahu orang itu ya. Ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah wa innal hijaratan tankubu rijlaihi. Saya tahu orang itu loh narik tali untanya Rasulullah, kata Ibnu Umar. Wa innal hijaratan tankubu rijlaihi, kakinya itu kesandung-sandung batu. Jadi tangannya itu meraih-raih tali untanya Rasulullah. Unta kan ada talinya Pak ya. Ya ada talinya untanya Rasulullah tadi, lalu kakinya kesandung batu sambil mengatakan 2 kalimat terpenting. Nah, ini nanti jenengan buka surat apa tadi Pak? At-Taubah ayat berapa tadi? Berarti jenengan mendengarkan itu. Saya cuma ngecek kok ya. Ya. Ya, ada 2 kata-kata, 2 kalimat yang didengarkan oleh Ibnu Umar ya. Ya Rasulullah ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab. 2 kalimat ini Bu. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. 2 kalimat ini yang keluar dari lisannya orang tadi. Jadi Rasulullah naik unta, talinya ditarik-tarik sama orang itu. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, kakinya itu kesandung-sandung batu, kata Ibnu Umar sambil ngomong, ya Rasulullah. Ini 2 kalimat yang diulang-ulangi. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Langsung di atas unta itu dijawab oleh Rasulullah pakai surat At-Taubah ayat 65 dan 60 berapa tadi Pak? 6. Apa terjemahannya surat At-Taubah ayat 65-66? Nah, nanti ada 2 kalimat ini Pak yang diomongkan orang tadi oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Nah begitu ya. Monggo, ada terjemahnya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, jenengan kalau baca ayat ini, jika kamu tanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum, itu bisa mengerti ini cerita ketika perang Tabuk, ada orang melecehkan agama, lalu orang itu oleh Auf bin Malik dianggap sebagai orang munafik, dia nggak terima klarifikasi ke Rasulullah, malah Allah menurunkan ayat ini. Jika kamu tanya kepada mereka, apa jawabannya Pak? Niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ini yang harus digarisbawahi 2 kalimat ini. Ternyata kalimat bersenda gurau dan bermain-main, innama kunna nakhudu wa nal'ab, ini bermula dari ucapan orang itu tadi, keluar dari lisannya orang itu. Kami cuma bersenda gurau dan bermain-main.
Nah itu kalau ditarik di 2021, kami cuma membuat meme kok, kami cuma membuat puisi kok, kami cuma membuat lagu kok. Itu kan karya seni. Karya seni itu bebas. Enggak mas, karya seni itu tidak bebas. Ada norma-norma yang membatasi, norma agama, norma moral, norma kepantasan masyarakat, norma hukum dan sebagainya. Tidak boleh orang membuat karya seni seenaknya, nabrak sana nabrak sini. Nah begitu pak. Padahal orang ini bermain-main. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Nah ini dibalikkan ke kita semuanya. Jadi kelihatannya tatanan ini begini, ini adalah tatanan yang sepele, tetapi maksudnya ketika di dalam sebuah masyarakat ada orang Islam, ada yang bukan Islam, keyakinannya harus saling dihormati, tidak boleh saling mencemooh satu dengan yang apa pak? Yang lain. Gitu loh. Coba Islam itu bagusnya begitu. Jadi kalau ada orang tidak beragama Islam melecehkan Islam tidak boleh. Sebaliknya, orang Islam melecehkan agamanya orang lain boleh pak? Tidak boleh juga, biarin aja. Ya, kan jelas lakum dinukum. Ya sudahlah, lain-lain keyakinanmu begitu. Tapi boleh enggak Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan, hadirin para jamaah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Boleh Pak menerangkan itu? Ini menyinggung agamanya orang lain enggak? Halo? Enggak. Dulu pernah ada rame-rame berita katanya di Jakarta ada seorang ustadz kiai menerangkan lam yalid walam yulad, Tuhan kita itu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagi umat Islam kalau beranak itu bukan Tuhan. Mau dilaporkan ke Bareskrim, katanya melecehkan agamanya. Enggak mas, kecuali kalau diteruskan tidak seperti, lah itu lain. Oh enggak pakai itu ya kalimatnya. Ini harus sensitif, kita itu harus paham. Jangan-jangan kita nggak boleh menerangkan surat Al-Ikhlas tadi, lam yalid walam yulad tadi. Lalu Saidi ini diapakan tadi? Dilaporkan lain. Ya, terserah perkara sampean itu punya keyakinan yang berbeda dengan kita tentang ilah Tuhanmu itu nggak apa-apa. Digambarkan dalam bentuk ini, bentuk itu, dimodifikasi dalam bentuk ini, dirubah lagi di daerah sana beda lagi, di negara sana kok kemudian gambarnya beda, dan itu urusannya sampean. Tapi kita tidak. Tuhan itu tidak bisa dipersonifikasikan dalam bentuk apapun. Ya, bagi umat Islam kalau bisa digitukan bukan Tuhan, tapi apa? Jangan dibalik pak, hantu ya begitu ya. Ya, Tuhannya umat Islam itu cuma satu. Kalau lebih dari satu itu bukan Tuhan, tapi hantu. Coba saya ngomong Tuhan berkali-kali itu bisa jadi apa? Tuhan, Tuhan, tuh, begitu loh maksudnya ya. Orang ini membela diri. Ketika ditegur oleh Rasulullah, ini Rasulullah yang menegur di atas unta tadi. Lalu dia jawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi jangan kalau membaca itu, ini ucapannya orang itu tadi, dari lisannya orang itu, oleh Allah diabadikan di dalam surat At-Taubah 65-66. Jenengan yang baca sampai sekarang tidak menangi peristiwanya, tapi pedomannya, oh tidak boleh mencemooh agama. Nah, termasuk kita sendiri lebih-lebih yang sudah beriman itu. Ya, lanjut Pak, monggo. Apa ayat itu berikutnya, monggo Pak. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu mengolok-olok? Nah, kita juga tidak boleh Pak. Sebagai orang beriman kewajiban untuk mengagungkan Allah, mengagungkan ayat-ayatnya Allah, mengagungkan Rasulullah. Dalam sisi tauhid, mudah-mudahan tidak salah paham, mengagungkan Rasulullah itu bukan berarti memuji-muji melebihi kapasitasnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Saya ulangi, mengagungkan Rasulullah itu bukan memuji-muji Rasulullah melebihi kapasitasnya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Ngerti maksudnya Pak? Contoh, mohon maaf, yang menghapus dosa itu siapa? Allah apa Rasulullah? Tapi kalau ada orang berkeyakinan yang menghapus dosa itu bukan Allah tapi Rasulullah, berkelebihan nggak itu Pak?
Apa begitu caranya orang Islam itu memuji-muji Nabi? Enggak. Dalam kitab ini sudah dibahas bab 19. Nabi mengatakan la tadruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sampean jangan memuji-muji aku ya, seperti orang Nasrani itu loh, memuji-muji Al-Masih ibnu Maryam. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba sahaya saja, hambanya Allah ya. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul. Bedanya dengan kita itu yang kedua tadi Pak, apa Rasul. Jangankan begitu ya, kapan hari mungkin sudah dibahas itu ya. Ketika sahabat itu sedang duduk begini, Rasulullah datang ya, kemudian para sahabat semuanya apa Pak? Kalau tangan saya dari sini naik, ini namanya berdiri. Itu aja tidak kerso kok Rasulullah. Loh ini serius Pak. Hadisnya dalam kitab Fathul Majid begini, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asafakumna ilaihi. Itu Rasulullah keluar menuju kita, mari kita berdiri. Nah, para sahabat berdiri. Ketika Rasulullah sampai di situ, ditegur para sahabat, la taqumu kama taqumul a'ajimu ya'limu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri Pak, seperti orang asing aja sampean itu. Orang asing itu orang Persia dan Romawi yang menghormati raja-rajanya sambil apa? Berdiri. Berarti Rasulullah digitukan tidak kerso. Agama bukan menurut pikiran kita, tapi menurut yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Ngomong enggak, tidak mau kok dipaksa itu. Jangan. Kalau kita diagung-agungkan, dipuji-puji orang itu tambah seneng apa tambah senep Pak kira-kira? Bisa juga kopiahnya ini tidak cukup Pak. Mengapa kok kopiahnya nggak cukup? Gede. Nah, kalau Rasulullah tidak kerso, ini Nabi khawatir kebablasan seperti Al-Masih. Dan itu hadis sahih. Banyak keterangan begitu Pak. Inilah caranya kami mengagungkan Rasulullah, itu mengikuti yang disunahkan sak mampu-mampunya kita. Pak, sholat jamaah sunahnya Rasulullah, betul Pak? Semuanya memelihara, jangan sampai tidak sholat jamaah, misalkan begitu. Pak, bersilaturahim itu sunahnya Rasulullah, itu maka kita upayakan terus, itu caranya mengikuti Nabi. Makanya tadi saya sebutkan wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Pak, taklim ya, Ibu taklim, pengajian bahasanya kita sekarang. Ada contoh nggak dari Rasulullah begini nih Pak, zaman dulu? Iya, dan ini bagian dari sunnahnya siapa? Rasul ya. Istri saya tak ajak untuk mengikuti sunnahnya Rasul, tidak mau ini Pak Ustadz. Ya pelan-pelan Pak, cara mengajak istri untuk mengikuti sunnah Rasulullah itu, betul Pak ya? Halo? Caranya gimana? Wong saya sudah puasa Senin Kemis tapi istri saya belum misalkan, maka diajak. Padahal puasa Senin itu sunnahnya Rasulullah enggak? Sampean jangan berpikir yang aneh-aneh Pak. Sunnah Rasulullah itu mengajak istri tadi itu Pak. Begitu. Jadi mengagungkan Rasulullah itu tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun. Ngapain kamu tentang Allah, tentang ayatnya Allah itu kamu bersendahgurau tentang Rasulullah? Nah, baru orang ini statusnya ditingkatkan sama ayat tadi. Kalau tadi kata Auf bin Malik, orang ini disebut sebagai orang apa Pak? Coba dengarkan berikutnya ya. Tidak perlu kamu meminta maaf. La ta'tadiru, tidak perlu kamu minta maaf. Lanjut. Karena kamu telah kafir setelah beriman. Waduh, ditingkatkan nggak Pak? Kata Auf bin Malik tadi orang itu disebut apa? Munafik. Tapi kata ayat ini kafir. Ya tidak sama dengan ini naik banding Pak. Tapi ternyata pengadilan yang lebih tinggi divonis lebih berat lagi. Kalau munafik masih mending, masih ada kekuatan-kekuatannya iman. Tapi kalau kafir mengingkari ayat itu tadi, wong Rasulullah yang sudah diimani kok diingkari, ayatnya kok diingkari, tidak takzim, tidak mengagungkan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf, kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Tapi masih Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan. Monggo Pak berikutnya.
jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi tauhid itu variasinya, maknanya macam-macam. Lafalnya cuma pendek diucapkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi uraiannya panjang sekali. Kalau sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, maka dalam bab ini pantangan bagi dia itu melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, dan melecehkan ayat-ayatnya yang banyak itu tadi, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Yang sekarang ini yang dibahas yang syar'i, yang kauniyah menunggu 1 tahun yang akan datang. Wah, iya kalau masih hidup lah. Makanya berdoa sama Allah mudah-mudahan diberi umur apa Pak? Panjang. Cukup Pak nggih? Ada yang dibahas Pak? Nggih. Angkat berselawat. Nadara masih sering kali ini berselawat untuk Nabi, gitu kan. Masih kali astagfirullah, berselawat untuk Nabi itu berasumsi seakan-akan dia memohon kepada Nabi. Mohon penjelasan. Sumber bagi umat Islam membaca salawat Nabi itu adalah surat Al-Ahzab 56 kalau tidak salah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya tidak nafsiri satu-satu. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Nah, ini sudah 2, Allah dan malaikat. Di dalam tafsir diterangkan kalau Allah bersalawat maknanya Allah adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji Nabi. Lu kok boleh? Ya Allah terserah saja memuji nabinya. Ya, tapi sebagian mengatakan Allah memberikan rahmat. Ini tidak. Kalau rahmat anytime, kapan saja diberikan oleh Allah. Ya. Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian kalau di dalam mala'il a'la itu kemudian Allah dan para malaikat itu bersolawat, sekarang perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikan penghormatan. Berarti kewajiban panjenengan, kewajiban saya sampai sekarang selalu membaca apa? Salawat Nabi. Saat itu para sahabat tidak ngerti. Ada hadis dari Ka'ab bin Ujrah, riwayat Imam Muslim, dan sebangsanya hadis itu banyak. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaihi, fa kaifa nusalli? Fa inna salam qad arafna. Nabi, kita kan diperintah baca salawat ya, lafalnya bagaimana? Ya, fa inna salam qad arafna. Kalau salam kami sudah mengerti, ketika ketemu engkau kami mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Karena saat itu Bu, nggak boleh ada orang memanggil ya Muhammad, itu nggak boleh. Kata Abu Bakar mertuanya menyampaikan kalau memanggil Nabi Muhammad urusan pribadi, tetap memanggilnya ya Rasulullah. Ini bukan orang sembarangan, orang dipilih sama Allah. Nah, baru Nabi menerangkan. Ka'ab bin Ujrah tadi tanya sama Rasulullah, kaifa nusalli, bagaimana? Kalau caranya Rasulullah mengajarkan sholat, diperagakan. Kalau caranya Rasulullah mengajarkan haji dan umroh, diperagakan. Kalau caranya Rasulullah mengajarkan wudhu, diperagakan. Tapi kalau sholat tidak, sholawat Nabi tidak diperagakan, tapi dilafalkan. Lalu Nabi menyebutkan Allah qulu, katakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Sehingga saya merekomendasikan berdasarkan hadis-hadis, baca saja sholawat yang menurut hadis. Berikutnya, apa esensinya bagi umat Islam membaca sholawat Nabi? Ya, satu, bagi umat Islam adalah ibadah.
Jadi kalau hari Jumat, malam Jumat dan seterusnya sampai hari Jumat sebelum matahari tenggelam bolak-balik baca salawat boleh Pak? Boleh. Ada disunahkan nggak hari Jumat baca salawat di samping surat Al-Kahfi? Iya, sebanyak-banyaknya. Satu, bagi kita ibadah. Yang kedua, bagi kita maknanya meyakini dan memahami bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu dibacakan doa keselamatan kepadanya. Orang yang bukan Islam tanya sama orang Islam, itu loh nabinya orang Islam belum selamat, makanya diperlukan doa dengan cara baca salawat oleh umatnya seluruh dunia. Bagaimana orang yang belum selamat bisa menyelamatkan umatnya seluruh dunia? Itu orang lain tanya sama kita karena dia tidak ngerti. Lalu panjenengan jawab 2 poin tadi. Mas, sini ngomong apa tadi? Jangan diginikan Pak. Saya ini orang Islam, baca salawat Nabi itu bagi umat Islam, lafal itu adalah ibadah. Ngaji, kalau sampean mungkin menyanyi ibadahnya, tapi kita ndak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala, dan seterusnya tadi Pak ya. Ini ibadah. Yang kedua, meyakinkan iman saya bahwa Muhammad ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu dibacakan keselamatan, doa keselamatan kepadanya. Sehingga umat Islam nggak ada yang bilang gini, semoga selamatlah Tuhan kami Gusti Allah yang ada di Ars. Nggak ada begitu. Kan sampean yang ngomong gitu bolak-balik itu. Nah, nanti ketemu di bab 53 keterangannya itu. Jadi bacalah salawat yang sebanyak-banyaknya. Aspeknya karena kita ingin beribadah. Yang kedua adalah perintah tadi. Yang kedua meyakini bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Siapa yang baca salawat sebanyak-banyaknya, sering baca salawat, besok dapat jaminan dari Rasulullah akan memperoleh apa? Syafaat. Syafaat sudah diterangkan 5 tahun yang lalu. Ya, gitu Bang ya. Tapi sering saya ditanya, loh Pak Ustadz, kok tidak pakai Sayyidina? Kalau pakai hadis yang dari Nabi, tidak pakai kalimat apa? Sayyidina. Jangan dipilah umat Islam itu Pak. Itu loh, tidak pakai Sayyidina, itu berarti orang apa itu? Nah, kalau ada orang baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Orang apa ya Pak? Orang apa? Bener namanya. Kalau bacanya begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang apa ini? Sama-sama Islamnya Pak. Tapi kalau dilacak dari mana saja, tanya siapa saja, jangan boleh tanya ke siapa. Apa salawat Nabi menurut hadis itu ada Sayyidinanya tak? Pasti kalau mau jujur dijawab tidak ada. Maka saya merekomendasikan baca saja yang menurut hadis. Tidak mungkin Rasulullah itu salah. Jangan dirubah-rubah. Wallahu a'lam. Begitu Bang ya? Ada lagi Bu? Pak? Loh kok rame? Itu Ibu di belakang itu, monggo. Monggo Pak. Nggih. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana ketika kita mendengar tetangga atau saudara kita yang non muslim meninggal dunia. Itu yang pertama. Status yang kedua, jika yang orang muslim itu tinggalnya di dekat masjid gitu ya, apakah perlu diumumkan kematiannya itu di masjid? Terus yang ketiga, tentang pemakaian almarhumah pada almarhum atau almarhumah pada orang muslim itu bagaimana? Terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan disematkan ketika ada orang meninggal saja. Ya. Apa sih maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita ini miliknya dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada siapa? Kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah jangan ketika ada orang meninggal saja. Oh, ketika pas ekonominya baik, sehatnya baik, jabatannya di atas semuanya, jangan lupa bahwa kita ini miliknya siapa Pak?
Dan besok kita akan apa? Kalau begitu aman kita, Pak. Tapi di masyarakat sudah kadung mendarah daging ketika ada pagi-pagi pas pray begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat berikutnya, bagaimana dengan ketika ada orang yang bukan muslim? Kalau kita membaca dalam arti memahami makna itu tadi, bahwa sesungguhnya kita miliknya Allah, tidak ada kandungannya doa kepada yang wafat, boleh, tidak apa-apa. Meninggal Pak, siapa? Itu loh Pak Franciscus Paimin. Menyadarkan kita semuanya bahwa kita itu ya. Kemudian diumumkan, saya rasa tidak apa-apa. Karena tidak ada unsur itu tadi. Baru pertanyaan yang ketiga itu tadi, bagaimana dengan almarhum? Kalimat almarhum itu dari kalimat rahimah yarham. Satu-satunya yang memiliki kandungan rahmat yang luar biasa itu Allah. Maka nama Allah itu Ar-Rahim. Saya ulangi, kalimat almarhum itu isim maf'ul dalam bahasa Arab. Maksudnya mudah-mudahan diberi rahmat. Itulah almarhum. Ya. Itu dari kalimat rahimah yarham. Ar-Rahim itu satu-satunya yang memiliki rahmat itu Allah. Tapi kalau kita menyebut Bapak Haji siapa, Abdullah siapa, almarhum, itu mudah-mudahan Bapak yang sudah wafat Pak Haji ini yang biasa ke masjid ini diberi rahmat sama Allah. Berarti orang yang bukan muslim tidak berhak mendapat gelar apa tadi? Almarhum. Terus apa Pak? Ya enggak ngerti, enggak ada. Awarahum mungkin ya. Enggak ada. Almarhum itu di dalam kitab tauhid disebutkan begitu. Cuma kalau ini menjadi milik publik, seolah-olah almarhum itu disematkan kepada orang yang sudah meninggal tanpa melihat sisi apa. Kalau di tauhid enggak. Wah, kalau begitu rasis Pak. Enggak rasis, biasa saja Mas. Orang Islam mendoakan sesama saudara umat Islam. Kalau sampai orang yang bukan Islam mendoakan saudaranya yang mati, boleh nggak? Silakan mereka. Tapi kita kan tidak boleh. Ketika Abu Thalib itu meninggal Bu ya, di depan jenazahnya pamannya itu, apa kata-kata Rasulullah? Ya ammi la astaghfiruna laka ma lam unha anka ya ammi. Paman, sungguh aku akan mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Nah sekarang tak tanya, dilarang nggak Rasulullah memohonkan ampun kepada pamannya? Dilarang. Ya, apa namanya? Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin maka lin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh Nabi dan orang-orang mukmin memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarganya sendiri. Ya sudah, lain-lain. Begitu Bu ya. Saya rasa nggak rasis itu, diterangkan, saya nerangkan di mana-mana nggak masalah. Ya. Silakan orang yang bukan Islam itu mendoakan mereka sendiri. Tidak mau mendoakan umat Islam tidak apa-apa, memang beda-beda Pak. Lakum dinukum, sudah saya ulangi berkali-kali tadi. Makanya orang Islam itu Pak, kita kenal atau tidak, faham atau tidak, saudara kita atau tidak, kalau ada orang Islam yang meninggal itu kita patut susah. Susahnya kenapa? Sudut pandangan akidah mengurangi orang yang menyembah Allah. Betul Pak? Dibalik, kalau ada orang kafir mati, mengurangi orang yang maksiat syirik kepada Allah. Susah apa senang? Ya, kata kitab tauhid tidak boleh menunjukkan susahnya. Wallahu a'lam. Gitu Bang ya? Masih ada? Oh ini rada serius ini Pak ya. Baik, saya kasih. Allah itu yang memudahkan walaupun kita adalah kita seluruh umat yang ada di dunia untuk melaksanakan perintah-perintah. Pertanyaan saya, dan ini pernah kami diskusikan Mas Law, bagaimanakah teman-teman kita yang ada di Papua, di Kupang, dan di Bali
belum digerakkan oleh Allah untuk beribadah. Bisa. Kita itu beruntung, hidup di Jawa. Beruntung bisa beribadah seperti ini. Andai kita dilahirkan di dalam surga lagi, apakah Allah menggerakkan hati atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Tapi ketika dijawab panjang bisa. Misalkan ini ada siswa satu kelas jumlahnya 40 orang. Misalkan sekarang nggak ada siswa 40 orang itu, taruhlah 40 aja. Mas, ulangan. Ya Pak, saya beri ini 40 lembar soalnya ini ya, dan 40 lembar kertas jawabannya. Tolong dijawab di atas kertas ini saja, tidak boleh pakai kertas yang lain, kata Pak Guru atau kata Pak dosen tadi. Ketika kertas itu dibagi semuanya 40, oke, semuanya sudah terima, sudah Pak Guru, sudah Pak, makasih, kerjakan di situ ya. Oke, begitu selesai mengerjakan 1 jam berikutnya kumpulkan. Ternyata ada 2 yang tidak mengerjakan di atas kertas itu. Loh Mas, mana kertasmu yang diberi tadi? Itu Pak, tak coret-coret buat ngarang lagu. Loh, kira-kira 2 siswa tadi atau mahasiswa diterima nggak hasil pekerjaannya tadi Pak? Diterima nggak sama Pak gurunya? Kamu kan sudah saya beritahu, kerjakan di atas kertas ini. Loh, kertas saya kan lebih bagus Pak. Itu kan menurut kamu. Mengapa saya cerita begitu? Besok di akhirat itu orang digitukan sama Allah. Dari mana kita bisa mengetahui? Tidak ada orang di dunia itu yang tidak diberikan oleh Allah potensi untuk mengetahui dan iman kepada Allah. Ketika anak cucu Adam, anaknya siapa saja itu dilahirkan di dunia, maka dia ada bintik keimanan kepada Allah. Tinggal ini berkembang apa enggak. Tak kasih contoh, bapaknya bukan Islam, ibunya bukan Islam, kental dengan tradisi yang bukan Islam. Begitu lahir diadopsi di masjid atau di pondok pesantren, jadi muslim enggak? Dari mana keimanannya? Tumbuh kembangnya iman dari mana? Kalau tidak ada bintik keimanannya nggak mungkin berkembang. Jadi sudut pandangan memang Allah yang menggerakkan, tapi kemudian jangan lupa manusia itu sudah diberi potensi bintik iman, tinggal berkembang dan tidaknya. Satu. Yang kedua, ketika sudah tumbuh dewasa, jadi siswa, jadi mahasiswa, jadi manusia, itu ada akal, ada pikiran. Agama sudah dibuka semuanya. Kenapa kamu tidak mau mencari tahu? Sehingga ada kisah-kisah dan kasus ketika orang membuka agama sana, agama sini, kitab sana, kitab sini, kemudian orang itu bisa berbalik dari agama mereka menjadi Islam. Ini kan dia mengoptimalkan daripada potensinya itu. Apakah teman-teman yang di sana itu kemudian sudah mengoptimalkan potensinya? Ya, kalau panjenengan dan saya ini orang yang beriman, lalu mungkin diberi penjelasan tentang kitab-kitab yang bukan mukmin, iman kita sudah kuat, silakan, tidak apa-apa. Tapi mereka juga akan diberi tentang kebagusan agama Islam. Mereka itu kental dengan orang bukan Islam, tapi diberi tentang pengetahuan tentang Islam. Bisa juga mereka akan berubah, karena Islam itu sudah didesain sama Allah agama fitrah, cocok dengan desainnya fitrahnya manusia. Ya, akal yang sehat, pikiran yang jernih, mencuri juga tidak boleh, berzina juga tidak boleh, judi juga tidak boleh, makan yang tidak baik juga tidak boleh. Dan itu semuanya Islam. Memang yang menggerakkan Allah, tapi apakah manusianya itu loh sudah mengembangkan potensinya enggak? Supaya besok di akhirat itu tidak ada komplain, Tuhan saya nggak mau dimasukkan neraka. Loh, ngapain? Loh, saya kan dilahirkan di sana, lingkungan saya. Nah, misalkan begitu ya. Beda dengan yang dekat Raudhatul Jannah, itu sudah sangat santri semuanya. Lah saya kan di sana, jauh dari itu, tidak ada. Allah bilang, kamu dulu sudah saya beri begitu lahir. Semua yang menghilangkan itu lingkunganmu, orang tuamu. Ketika kamu dewasa, ngapain kamu tidak mau mencari tahu? Wallahu a'lam. Nanti bisa dibahas berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم
منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين